Oke, berikutnya, berdasarkan teks tersebut diketahui fakta-fakta berikut kecuali berarti yang tidak ya, atau yang salah. Ya, pemahaman seperti ini juga bisa ya. Fakta-fakta berikut yang dimaksudkan fakta-fakta berikut ini ya hal-hal yang ada dalam teks. Ya, kecuali berarti kan yang tidak sesuai. Oke, artek, ya, baik. Ini ya, jawaban D. Apa yang membuatnya tidak sesuai dengan teks? Yang membuatnya tidak sesuai adalah lebih besar dari koin. Ya, oke. Betul Jenny. Itu seharusnya dia apa? Seukuran ya. Ini kan ada kata lebih besar dari koin. Nah, padahal dalam teks itu disampaikan ukurannya tuh ya. Ukurannya seukuran koin tuh ya. Oke, benar. Udah, ini cukup jelas ya karena biasanya kalau seperti ini tuh apa? Ketelitian aja ya sesuai dengan bacaan. Nggak ada ini khusus. Pertanyaan yang bisa dibuat berdasarkan teks tersebut adalah, nah ini sama seperti yang sebelumnya ya. Berapa banyak nominal gugatan hukum kepada Apple karena penyalahgunaan AirTag? Ada nggak nominal gugatan hukum? Tidak ada ya. Hmm. Oke, B. Ada yang A. Ada nggak nih berapa besar nominalnya? Biasanya kan kalau nominal di sini kelihatan ya, misalnya dia berapa dolar gitu kan. Tidak ada kata dolar, tidak ada angka-angka yang menyebutkan atau yang me- menandakan itu besaran ya, besaran nominalnya. Nominal itu kan jumlah, jumlah. Nih, berarti tidak bisa ya. Kapan artikel yang berisi promosi AirTag sebagai alat anti penguntit dipublikasikan? Berarti promosi AirTag anti penguntit. Ini ya, di paragraf terakhir ada nggak? Atau ini apakah? Oh, ini artikelnya ya. Oke, di paragraf terakhir ini mempromosikan AirTag. Mm-mm. Artikel Facebooknya tanggal 22 April. Oke, berarti bisa ya. Ya, ada jawabannya yaitu B. Nah, ini terdapat di paragraf ketiga ya, 22 April tahun berapa ini? 2021. Ya, ini ada di paragraf 3. Oke. Ya, berarti yang lain ini nggak ada ya. Apalagi ini, seperti mengapa AirTag berukuran seperti koin. Nah, ini kan tidak dijelaskan di atas, hanya disebutkan seukuran koin, gitu ya. Respon Apple terhadap gugatan juga tidak ditemukan. Nah, di sini kan hanya ada yang mengajukan gitu ya. Kemudian penggugat menyebut Apple justru mencoba meredam. Jadi
berita ini atau teks ini ya hanya dari satu sisi, yaitu dari penggugat gitu ya. Sedangkan dari pihak Apple tidak disampaikan atau tidak ada tanggapannya gitu ya dalam petikan teks ini. Oke, berikutnya, oke, tidak terasa di nomor terakhir ya. Hal yang tidak diuraikan pada bacaan tersebut. Oke, ini ada dua teks. Kita bisa lihat isinya apa saja. Oke, ada istilah ya. Mungkin ada yang tahu diferensiasi itu apa? Mungkin kalau tahu maknanya akan mempermudah pemahaman ya. Ini dari kayak different bahasa Inggris jadi apa ya? Proses membedakan gitu. Atau pokoknya yang menunjukkan perbedaan. Iya, ya, oke. Mm-mm. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu pokoknya pembelajaran yang berpusat pada ya menghormati perbedaan gitulah. Ya, ini intinya yang dibahas adalah pembelajaran berdiferensiasi. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, itu ya. Tadi lebih penjelasan dari berdiferensiasi itu gimana, memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan muridnya ya. Nih, oke. Kemudian di paragraf kedua, karakteristik ya, karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar. Oke. Ya intinya itu ya, ini cukup panjang sebenarnya. Oke, tuh. Ini yang lain penjelasan. Nah, hal yang tidak diuraikan, kita coba lihat ya satu persatu. Ini yang tidak. Definisi pembelajaran berdiferensiasi, ada ya definisinya ya. Mm-mm. Oke, ada. Nih, di kalimat satu. Oke, karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, ada nggak karakteristiknya? Ada ya. Oke, yang di kalimat 4. Oke, berikutnya. Kurikulum dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulumnya ada ya? Ada ini. Sebentar. Nih, kurikulum. Tuh, di kalimat 4 juga ya. Oke, contoh penerapan.
Ya, contoh penerapannya. Ada ya ini contoh kelas yang menerapkan. Nah, itu di kalimat 5. Ya, kelebihannya ada nggak? Nah, ini semua 6 itu juga masih penjelasan dari penerapan. 7 juga. Contoh kelas yang belum menerapkan yaitu guru lebih memaksa. Ini perbandingan dengan kelas yang tidak menggunakan apa pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak oke. Berarti untuk kelebihannya tidak tidak ada ya, tidak disebutkan secara eksplisit kelebihannya apa. Cuma membandingkan saja antara yang berdiferensiasi dan yang tidak. Ya, baik. Ternyata kita tidak bisa melanjutkan ke paket 5 ya. Paket 5 ini nanti eh, bisa kita gunakan, kalian bisa pelajari dulu. Nah, di pertemuan minggu depan kita bisa menggunakannya dan kemungkinan kalau ada tambahan juga nanti untuk literasi saja ya. Oke, ya besok kalau ini ada tambahan saya sertakan. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah 8:30 juga. Oke, tidak ada ya. Ya, baiklah. Mungkin Dani mewakili teman-teman yang lain. Tidak ada pertanyaan ya. Baik, hmm, berarti pertemuan kita malam hari ini